Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki, Widyaswara Ahli Madya di BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran tentang penerapan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Mata pelatihan ini diberikan untuk membekali peserta dengan kegiatan pembelajaran untuk memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di tempat kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, fungsi aparatur sipil negara adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN adalah sebagai berikut. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mencakup 3 agenda, yaitu sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, serta kedudukan dan peran ASN. 3 agenda ini merupakan materi yang diinternalisasikan kepada para P3K untuk kemudian diterapkan dan diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Penerapan dan aktualisasi 3 agenda ini secara terus-menerus agar para ASN terbiasa atau menjadi habit. Kebiasaan atau habit ini menggambarkan seorang aparatur sipil negara yang profesional dengan karakter berakhlak, yang bangga melayani bangsa dengan nilai-nilai berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN yang profesional merupakan sebuah keharusan untuk mengatasi kesenjangan persepsi antara pelayanan yang diberikan para ASN dengan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, setiap ASN harus memiliki orientasi pelayanan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menerapkan nilai dasar berakhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga, para gubernur, bupati, dan wali kota, serta ASN di seluruh Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita semua sangat sering mendengar semboyan, slogan, ataupun moto sebuah organisasi atau perusahaan. Sejak lama semua pemerintah daerah punya semboyannya masing-masing. Ada yang semboyannya berhati nyaman, ada yang berirama, bersahabat, dan masih banyak lagi. Variasi semboyan antar daerah itu baik-baik saja. Setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing. Bahkan banyak daerah yang semboyannya menggunakan bahasa daerah. Kekhasan daerah itu memperkaya keberagaman kita
asalkan sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai universal. Tetapi pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, sebagai administrator, juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Untuk itu, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel, dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN. Sebab banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian atau lembaga, maupun oleh satu keahlian dan satu disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 merupakan penanda peluncuran dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan citra baru ASN, bangga melayani bangsa. Berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Dan ini adalah panduan perilaku aparatur sipil negara berdasarkan nilai-nilai dasar berakhlak, beserta kata kuncinya. Berikut ini adalah gambaran bagaimana nilai dasar berakhlak diterapkan pada pelaksanaan tugas seorang ASN.
Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berikut ini adalah ringkasan dari nilai berakhlak dan panduan-panduan perilakunya. Sekarang, saatnya saya menjelaskan tugas yang akan dikerjakan oleh para peserta. Peserta akan menceritakan kembali kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di tempat kerja masing-masing dalam bentuk tulisan sesuai dengan format ini. Penulisan mengikuti contoh berikut ini. Tulisan mengandung unsur kegiatan dan tahapan kegiatan, kode etik atau panduan perilaku yang sesuai nilai dasar berakhlak, cara menerapkan kode etik atau panduan perilaku, kata kunci, dan definisi dari nilai berakhlak yang dipilih. Penyelenggara akan membagikan link formulir Google untuk digunakan peserta
menuliskan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.